Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala habibi rabbil alamin sayyidina maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du, subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa tub 'alaina ya maulana innaka antat tawwabur rahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wasaddid lisani wahdi qalbi bihaqqi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Bismillahirrahmanirrahim. Saat ini kula ngemutaken para jamaah mungkin wonten ingkang wau supe lupa belum niat iktikaf, monggo sakniki niat iktikaf di hati masing-masing, karena eman ketika ada seseorang yang masuk masjid kemudian dia tidak niat iktikaf, maka dia kehilangan pahala yang sangat luar biasa besarnya, khususnya tentang bulan Ramadan. Disebutkan di dalam sebuah hadis, man ya'taqa wa qana qatin faka'annama a'taqa samatan. Barang siapa yang melakukan iktikaf sekedar selama orang ini seandainya dia memerah susu onta itu bisa, maka terus niku biasa yang merah susu sapi niki pinten menit, pamane 5 menit atau 10 menit, senajan nek 10 menit faka'annama a'taqa samatan, maka dia mendapat pahala seperti membebaskan budak. Ini kita luar bulan Ramadan, di dalam bulan Ramadan berarti lebih besar, dilipat gandakan pahalanya oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Tetap semoga yang dari niat iktikaf diniati iktikaf di dalam hati masing-masing. Juga disebutkan di dalam hadis riwayat Imam Baihaqi, meskipun hadisnya lemah, dhaif, tapi masih bisa digunakan, masih bisa diamalkan untuk menjadi motivasi kula dan panjenengan sedaya. Di situ dikatakan man i'takafa, barang siapa yang beriktikaf pada 10 hari terakhir bulan Ramadan, maka dia mendapat pahala seperti hajjataini wa umrataini, 2 kali haji dan 2 kali umrah. Ini amalan yang sangat mudah sekali, tapi sering mungkin kula lan panjenengan sering supe ketika mlebu masjid supe mboten niat iktikaf. Alhamdulillah kula lan panjenengan sedaya masih diberi kenikmatan yang begitu besar oleh Allah Subhanahu Wa Taala, nikmat iman dan Islam, nikmat sehat walafiat, nikmat hidayah, inayah, taufik, sehingga kita bisa pagi hari ini melaksanakan salat subuh secara berjamaah, kemudian dilanjutkan dengan ngaos kuliah subuh. Dan alhamdulillah bulan panjenengan setelah memasuki di penghujung bulan Ramadan, 10 hari terakhir bulan Ramadan, yang mana disebutkan di dalam hadis sahih riwayat sahabat Aisyah bahwa Sayyidah Aisyah bersabda, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam niku idza dakhala al-ashra, apabila telah memasuki 10 hari terakhir bulan Ramadan, ahya lailah, beliau menghidupkan malam-malamnya, wa syadda mi'zarah, dan menguatkan ikatan sarung beliau, menambah semangat untuk ibadah, wa aiqadha ahlahu, dan beliau membangunkan keluarganya. Terus dia berarti dikenging tahajudan keluarganya niki di 10 hari terakhir bulan Ramadan demi mengajar malam Lailatul Qadar. Paringatan sebagaimana disebutkan dalam hadis riwayat sahabat Salman bahwa Rasulullah menjelaskan bahwa tentang bulan Ramadan, wa huwa syahrun awwaluhu rahmah. Bulan Ramadan niku 10 hari yang pertama dari tanggal setunggal ngantos tanggal sedoso dipenuhi dengan hujan cucuran rahmat dari Allah Subhanahu Wa Taala. Wa awsatuhu maghfirah, dan pertengahan bulan Ramadan niku dari tanggal 11 sampai tanggal 20 Allah paling banyak memberikan hadiah kepada para hambanya berupa maghfirah, ampunan. Dan wa akhiruhu itqun minan nar, dan 10 hari terakhir bulan Ramadan, yaitu yang kita sekarang berada di dalamnya, dari tanggal 21 ngantos akhir Ramadan, Allah sangat banyak sekali memberikan hadiah kepada para hambanya berupa itqun minan nar, pembebasan dari api neraka. Semoga kula panjenengan sedaya angsal ketika niki mendapatkan hujan rahmat Allah, mendapatkan ampunan dari Allah, dan dibebaskan kita semuanya dari api neraka. Amin ya rabbal alamin. Atas dasar hadis tersebut, maka ulama mengatakan bahwa 10 hari yang ada di pertengahan bulan Ramadan itu lebih baik, lebih utama daripada 10 hari yang ada di awal bulan Ramadan. Begitu juga 10 hari yang ada di akhir bulan Ramadan itu lebih baik,
pahalanya lebih besar dan lebih utama dibanding 10 hari yang ada di pertengahan bulan Ramadan. Padahal biasanya ketika sudah memasuki 10 hari yang terakhir ini semangat tiang-tiang pun kendung nggih. Masjid-masjid, musala-musala sampun kada sing sepi. Padahal niku sing pahala paling ageng nggih. Niku yang pahalanya semakin besar adalah di 10 hari terakhir bulan Ramadan menika. Juga tujuan kita harus menambah semangat kita dalam 10 hari terakhir bulan Ramadan menika adalah supaya sakit angsal Lailatul Qadar niki. Salah satu malam yang sangat mulia yang menjadi keistimewaan bagi kita semuanya sebagai umat baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sampai Gusti Allah ya menurunkan satu surat full, satu surat penuh, yaitu surat Al-Qadr demi menjelaskan malam tersebut, malam yang mulia Lailatul Qadr, yang mana disebutkan di dalam kitab Muwatta karangan Imam Malik. Beliau meriwayatkan sebuah hadis bahwa Rasulullah SAW diperlihatkan umur umat-umat terdahulu, bahwa umat-umat saderenge beliau niku umurnya panjang-panjang. Umurnya sampai ratusan tahun, sampai ribuan tahun, sampai dijelaskan di dalam kitab Abu Ya Al-Maliki, Khosaisul Ummatil Muhammadiyah, itu disebutkan bahwa apabila di umat-umat terdahulu ada tetangga mereka yang meninggal umur 200 tahun atau umur 300 tahun, maka nopo tiro se tonggo-tonggone saakene rek si enom wis mati. Nggih, saakene si enom wis mati niki pinten? 200 tahun nggih. 300 tahun niku tonggo-tonggone saja ngoten. Saken aduh sik cilik sik enom kok wis mati. Niku zaman singin nggih. Zaman singin Nabi Nuh, Nabi Adam niki umure sampai 1000 tahun nggih, sampai 900 tahun. Nih, kemudian sedangkan umat Rasulullah SAW a'maru ummati ma baina 60 wa 70. Rata-rata umur umatku itu antara 60 sampai 70. Wa qalilun man nujawwizu dzalika, dan sedikit di antara umatku yang bisa melampaui umur tersebut. Karena itulah di dalam hadis tersebut dijelaskan kanjeng Nabi Muhammad SAW minder, nggih. Beliau niki minder, aduh seakan rek umatku iki umure pendek-pendek. Maka tidak bisa untuk melakukan ibadah sebanyak yang dilakukan umat-umat terdahulu. Kemudian nanti suatu ketika malaikat Jibril, diceritakan oleh sahabat Ibnu Abbas, malaikat Jibril menceritakan kepada Nabi Muhammad SAW tentang ada salah satu seseorang dari Bani Israel yang dia ini beribadah dengan jihad melawan tiang-tiang kafir selama 1000 bulan. 83 tahun ini jihad, boten madhep, tidak berhenti sama sekali. Akhirnya kemudian kanjeng Nabi kita ngamiran kaget, aduh, cek enak ayo umur itu tuh. Malih ono ceritane ada yang mereka berperang wonten sing qiyamul lail, wonten sing poso selama 1000 bulan, 83 tahun. Umatku mosok ono sing koyo ngono ngoten ya. Dados kanjeng Nabi minder. Kemudian Allah Subhanahu wa taala memberikan hadiah kepada beliau dan kepada umatnya, yaitu napa? Lailatul Qadar, Lailatul Qadar niki. Bahkan teng Al-Qur'an jelaskan khairun min alfi syahr. Bukan sama dengan 1000 bulan boten nggih. Tapi khairun itu artinya luwih sae. Lebih bagus, lebih baik dibanding 1000 bulan. Terus para ulama, barang siapa yang melakukan ibadah pada malam Lailatul Qadar, maka dia seperti lebih baik daripada beribadah selama 83 tahun lebih niki, 1000 bulan. Daripada 1000 bulan. Dan ini sangat luar biasa sekali keutamaan yang diberikan oleh Allah SWT kepada umat Rasulullah. Terus Imam Haddad sinten tiyang ingkang saged nututi Lailatul Qadar ping 12 selama 12 tahun ini dia selalu mendapat Lailatul Qadar, maka ya dia seperti enggak ada umur 1000 tahun dalam ibadah. Nggih, 1000 tahun dalam ibadah. Ini adalah keistimewaan kita umat Rasulullah SAW. Meringatkan kapan tepatnya Lailatul Qadar niki sangat kathah, sangat perbedaan pendapat ulama dalam menentukan malam Lailatul Qadar. Bahkan riwayat-riwayat hadisipun niku nggih bermacam-macam. Hadis riwayat sahabat niki menjelaskan malam 21, wonten sing malam 23. Intinya kemungkinan terbesar Lailatul Qadar niku pada 10 hari terakhir niki di bulan Ramadan. Terlebih pada malam-malam ganjil, yang mana kita telah melewati 2 malam ganjil, yaitu malam 21 dan malam 23. Kalau winginane nggih sampun lewat. Dan ini wonten riwayat hadis yang mengatakan malam 23, ada riwayat bahkan wonten riwayat sahabat Bilal. Hadisnya diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan Imam Tabarani yang mengatakan Lailatul Qadar niku malam 24. Berarti dalu. Dalu niku Lailatul Qadar. Niku wonten riwayat sahabat Bilal. Wonten malih riwayat sahabat Muawiyah, Lailatul Qadar niku malam terakhir bulan Ramadan. Niki kuatah sangat perbedaan riwayat. Kalau menurut
nggih imam kula lan panjenengan sedaya yang kita ikuti Imam Syafi'i, beliau mengatakan ya, menurut saya Lailatul Qadar yang paling bisa diharapkan itu terjadi pada malam 21 atau malam 23. Jadi sampun lewat nggih. Malam 21 atau malam 23. Wonten malih ingkang damel rumus. Imam Ghazali dan beberapa ulama lintune niku damel rumus nggih. Mereka mengatakan bahwa Lailatul Qadar niku saged diketahui dengan kapan awal kita puasa. Nah, kula lan panjenengan sedaya kalau ini awal puasane dinten napa? Selasa nggih. Selasa. Jika menurut rumusnya Imam Ghazali, maka Lailatul Qadar jatuh pada tanggal 27. Nggih, 27. Dados malam napa niku 27? Malam Ahad nggih. Malam Ahad. Terjadi ketika malam Ahad. Mangke dalu niki malam 25, berarti malam 27 malam Ahad. Niki menurut Imam Ghazali. Terus Al Imam Abdul Hasan Asyadili, sesungguhnya kula ndamel rumus niki mboten nate mboten pas, mesti pas. Kula ndamel rumus niki yo. Wonten malih ingkang ndamel rumus lintune. Al Imam Ibnul Arabi, beliau ndamel rumus nggih, benten rumuse. Menurut beliau kalau awal Ramadan jatuh pada hari Selasa, maka Lailatul Qadarnya pada malam 25 mangke dalu. Nggih, malam 25 mangke dalu. Pokoknya ini kuatah sangat perbedaan tentang ketentuan kapan pastinya Lailatul Qadar menika. Dan ada juga di dalam beberapa hadis disebutkan tanda-tanda ini. Dan ini bagaimana cara kita mengetahui ciri-ciri. Ciri-ciri belum bisa dipastikan, tapi beberapa di antara ciri-ciri Lailatul Qadar yang dijelaskan dalam hadis adalah malam tersebut adalah malam yang tenang. Tidak ada angin besar, tidak ada hujan lebat, mungkin wonten udan tapi udane gerimis. Kemudian la harrah wala baridah, tidak terlalu terasa panas dan tidak terlalu terasa dingin. Pun saged jenengan tengeri piyambak niku nggih. Malang kepinten nggih. Terus boten terlalu panas, boten sumuk, boten pademan sampai kaduan boten. Tidak terlalu panas dan tidak dingin. Terus tanda ingkang juga termasuk tanda yang mudah untuk ditengeri adalah ketika pagi hari matahari terbit dalam keadaan redup. Tadi redup niku matahari, sinare niku boten nyentrong, nggih. Sinare rada putih-putih ngoten. Boten wonten mendung, tapi sinar matahari niku boten nyentrong. Napa penyebabnya? Karena saking kathahé malaikat ingkang balik wangsul mari teng langit. Terus Lailatul Qadar tanazzalul malaikatu, para malaikat temurun sedanten nggih, turun semua ke bumi ketika salamun hiya hatta matla'il fajr, sampai waktu subuh munggah nggih, naik semua para malaikat, akhirnya cahaya matahari ketutupan malaikat. Niki di antara tanda Lailatul Qadar. Tapi di balik itu semuanya, nopo sih caranya supaya kita bisa mendapatkan Lailatul Qadar? Baik kita tahu atau tidak kapan tepatnya, para ulama membagi. Imam Nawawi Al-Bantani dalam kitab Nihayatuz Zain, beliau membagi cara menghidupkan Lailatul Qadar dengan tiga, wonten 3 derajat, 3 level. Level yang paling tinggi adalah menghidupkan dengan melakukan sholat di kebanyakan malam. Terus kita menghidupkan malam-malam niki dengan melaksanakan sholat di kata-katai, minimal sholat taraweh kali sholat witir mboten bolong. Niki adalah level ingkang paling dhuwur. Ingkang level nomor kali ngandhape niku yaitu menghidupkan malam tersebut dengan zikir dan membaca Al-Qur'an. Niki dirosei beliau di dalam kitab beliau. Ingkang nomor 3 niki minimal. Bagaimana cara supaya kita semuanya mendapatkan Lailatul Qadar? Kita yakin bahwa kita mendapatkan Lailatul Qadar adalah minimal dirosei beliau dengan cara melaksanakan sholat Isya berjamaah keadaan sholat subuh berjamaah. Karena disebutkan dalam hadis, barang siapa yang sholat Isya berjamaah faka'annama qama nisfal laili, maka koyok-koyok seakan-akan dia mendapat pahala melakukan ibadah setengah malam, setengah wengi. Niki napa salat Isya jamaah. Mari ngaten lek wonten tiyang sing salat Isya jamaah kali salat subuh jamaah, maka dia mendapat pahala. Faka'an nama qamal laila kullah, dia seakan-akan semalam suntuk niku ibadah. Koyok-koyok tapi nggih, koyok-koyok itu mboten persis nemen mboten nggih. Koyok-koyok seakan-akan dia melakukan ibadah di seluruh malam. Terus minimal saat sibuk-sibuknya kita pamane nggih. Pas wancine waduh iki eman iki boleh diskonan iki gak bedal saiki, tapi lek bedal saiki gak tarawih apa iki. Nggih pun sing penting jangan sampai ditinggal napa? Salat Isya kalian salat subuh berjamaah. Sintene tiyang ingkang dia selama bulan Ramadan iki istiqomah salat Isya kalian salat subuh berjamaah, maka pun sudah dipastikan tiyang ini sampun angsal Lailatul Qadar. Napa malih sing tarawih kali witir mboten bolong nggih. Tarawih kali witir mboten bolong niki pun alhamdulillah pun pasti nggih. Niki sampun angsal. Bahkan ada yang mengatakan salah satu mawon pencekap. Apakah itu sholat Isya mawon berjamaah atau sholat
subuh berjamaah apa meniki. Ini ya, marilah kita meningkatkan semangat ibadah kita karena sebagaimana ibarat ini seperti kuda pacuan ketika mendekati garis finish maka dia akan menambah kecepatannya. Maka sebagaimana seperti itu kita semakin dekat dengan finish kita, semakin dekat dengan akhir Ramadan, maka marilah kita berusaha sekuat tenaga untuk meningkatkan kualitas ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan disebutkan dalam hadis, barang siapa yang maqama lailatul qadri, barang siapa yang melakukan ibadah pada saat malam Lailatul Qadar imanan wa ihtisaban, karena dasar iman dan mengharapkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala, ghufira lahu ma taqaddama min dzambi, maka akan diampuni dosa-dosanya yang terdahulu. Mimpi kita semuanya diterima, semua amal ibadah kita, puasa kita diterima karena Allah Subhanahu wa taala, qiyamul lail kita diterima karena Allah Subhanahu wa taala, kita diberi tambahan kekuatan untuk meningkatkan ibadah di penghujung bulan Ramadan menika. Kita diberi kesempatan untuk bisa diberi kesempatan hidup sampai akhir bulan Ramadan menika, dan diberi kesempatan untuk menemui bulan-bulan Ramadan yang akan datang. Kita diberi kesempatan untuk menemui Lailatul Qadar dan Lailatul Qadar di tahun-tahun yang akan datang, dan kita semuanya mendapatkan sehat walafiat, panjang umur, barokah rizki, barokah umur, barokah keluarga, barokah ilmu. Dan jika sudah waktunya umur bulan panjang sedaya diakhiri, semoga ditutup dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin salatan tayyalna wa ala baitina wa radana biha min ahli ilmi zahiran wa batinan wa tahshuna biha bi ibadika as-salihin syakirin alladzina la khaufun 'alaihim wa la hum fi dinina wa dunyana akhana ala rasulillah. Allahumma inna nas'aluka al-'afwa wal 'afiyah wal mu'afahata ad-da'imah fid din wa dunya akhirah wa makhtarna bi khiratil barakah fi kulli nafas. Allahumma inna nas'aluka sihhatan fi taqwa wa tula umurin fi husni amal wa rizqan wasi'an tu'aduna alaihi. Allahumma inna nas'aluka rizqan wasi'an min haitsu la tahtasib wa min haitsu la tahtasib. Allahumma inna nas'aluka ziyadatan fid din wa barakatan fil amri wa sihhatan fil jasadi wa sa'atan fil rizqi wa taubatan qabla al-maut wa shahadatan 'inda al-maut wa maghfiratan ba'da al-maut wa 'afwan min hisab wa amanan 'adaban wa nasiban min al-jannah wa najatan min nar wa zunan nadhara ila wajhika karim. Allahumma fariqal furqan unzil al-Qur'ana bil hikmati bayan barikillahumma lana fi syahr Ramadan, barikillahumma lana fi syahr Ramadan, barikillahumma lana fi syahr Ramadan wa 'idullahu 'alaina wa 'ala jami'il muslimin sin ba'da sin wa am ba'da am ala ma tuhibbu wa tardahu ya dzal jalali wal ikram. Allahumma inna nas'aluka min khairi ma sa'alahu 'abduka nabiyyuka sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa na'udzubika min syarri ma sa'adzaka min 'abduka nabiyyuka sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa adkhilna al-jannata ma'al abrar ya aziz ya ghafar ya rahman sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi rabbika rabbil izzati wa salamun 'alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allah